Saudara, jelang debat Jumat nanti, para cawapres mengaku siap memaparkan visi misinya. Mereka pun bertekad meraih suara dari masyarakat yang belum menentukan pilihan. Kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1. Debat perdana calon presiden 2024 telah digelar 12 Desember lalu yang mengangkat tema hukum, HAM, dan demokrasi. Kini giliran calon wakil presiden yang akan adu gagasan di debat kedua pada 22 Desember mendatang. Jelang debat cawapres, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut siap menghadapi debat. Soal teknis debat, Muhaimin mengeklaim tidak ada tema yang menguntungkan atau merugikan baginya. Belum tahu, kita tuh masih belum punya bahan, masih ya meraba-raba. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Gus, terkait temanya Gus katanya menguntungkan capres nomor cawapres. Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Saat berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut siap menghadapi debat. Gibran dengan singkat menyebut ia terus mempelajari materi debat. Cawapres saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. gimana apa aja persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain. Pendalaman materi. Materi apa aja? Materinya apa aja sih sebenarnya Bang? Kita yang jadi lawan terberat kan tadi ya sesuai tematik. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan telah siap menghadapi debat kedua yang akan digelar KPU RI. Mahfud menyebut tidak ada persiapan khusus. Kalau persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi tidak bisa dijawab di luar kan kita belum tahu apa pertanyaannya, ya kan? Tapi pertanyaan itu kan diundi, rakap, lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah. Ya, kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti ya siap datang. Menurut survei Litbang Kompas yang digelar 29 November hingga 4 Desember 2023, ada 28,7% pemilih yang belum menentukan pilihan atau masih merahasiakan pilihannya. Kebanyakan mereka dari usia 41 hingga 60 tahun sebesar 44,3%. Pemilih ini juga mayoritas perempuan 54,2%, tinggal di kalangan pedesaan, dan lebih banyak berpendidikan dasar. Debat cawapres nanti akan menentukan gagasan kandidat terkait isu ekonomi, pajak, termasuk infrastruktur dan perkotaan. Gagasan dari para kandidat berpeluang merebut hati para pemilih bimbang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana strategi dari setiap calon wakil presiden untuk menggait suara pemilih bimbang? Kami akan membahas bersama Najmi Mumtaza Rabani, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Malam, Mbak. Malam semuanya. Mas Nazmi, selamat malam ya. Kami juga akan sapa Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada di studio Kompas TV, ini adalah Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam. Mas Ciko. Malam semua. Saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, jadi siap debat? Ada persiapan khusus menuju hari Jumat 22 Desember? Untuk Prof. Mahfud sendiri tidak terlalu khusus persiapannya karena mungkin juga kepadatan jadwal kampanye maupun padatnya pekerjaan beliau sebagai Menko Polhukam yang masih terus dilakukan ya. Dan jadi mungkin kita juga hanya meminta untuk beliau untuk istirahat cukup ya kan untuk menghadapi debat karena itu cukup menyita tenaga ya nantinya. Tapi buat kami dan buat Pak Mahfud sendiri karena memang visi misi yang ada di dalam program-program kami itu adalah buah pikiran asli dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Jadi dan kita bisa tahu bahwa budaya aktivis, budaya sebagai birokrat yang sudah begitu melekat di pengalamannya Pak Mahfud sendiri. Jadi debat ini sebenarnya udah biasalah dia lakukan sejak muda sampai sekarang. Jadi nggak ada persiapan khusus ya kalau dari Pak Mahfud? Nggak terlalu persiapan. Oke, kalau Mas Nazmi bagaimana dengan Caimin? Iya, saya pikir calon wakil presiden dari kubu 01 ini memang seorang aktivis tulen ya. Sehingga dalam kesehariannya memang terbiasa berdialektika dan berdialog dengan berbagai kalangan. Kami ambil contoh berbagai
program yang sudah kami dengungkan di tempat-tempat dan provinsi se-Indonesia, itu kami mengundang bukan relawan untuk hadir, tapi kami mengundang publik ya yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, dan itu disampaikan langsung melalui kandidat, baik presiden maupun calon wakil presiden. Begitu. Baik, kalau Bang Daniel ada pemilih sekitar 28,7% yang dianggap masih bimbang. Ini hasil surveinya Litbang Kompas ya. Ada strategi khusus nggak untuk meyakinkan para pemilih lewat debat Cawapres 22 Desember besok? Pertama tentu ini juga sekaligus selalu jadi karakteristik Pak Prabowo, dan kita juga ingin ini menjadi bagian dari karakteristik Mas Gibran, yaitu tampil dengan otentik. Jadi otentisitas ini penting untuk menunjukkan orisinalitas dari seorang Gibran. Jadi kami berkeyakinan itu akan dilakukan oleh Mas Gibran. Kenapa? Karena Mas Gibran adalah pelaku dari kegiatan ekonomi. Beliau pengusaha, kemudian punya latar belakang kepala daerah, tentu punya pengalaman terkait dengan pajak, infrastruktur, dan sebagainya. Dan sehingga kita berkeyakinan Mas Gibran akan bicara lebih praktikal dan teknis begitu terkait dengan visi misi isu-isu ekonomi, pajak, infrastruktur, dan sebagainya, Mbak Livi. Jadi intinya kami yakin Mas Gibran akan memberikan pesan yang teknis dan praktikal, terutama kepada teman-teman muda, termasuk swing voters yang tadi disampaikan oleh Mbak Livi. Baik, saya ke pengamat politik Ujang Komarudin yang juga sudah bergabung. Mas Ujang, kita sudah menyaksikan debat perdana versi Capres. Besok ada debat kedua versi Cawapres. Apakah setelah debat kedua, para pemilih bimbang ini bisa langsung menentukan pilihannya? Ya, tentu ada proses ya. Kebimbangan, kegalauan, ketidakyakinan yang 28,7% hasil survei Litbang Kompas, itu kan akan terjawab pada proses-proses yang juga kemungkinan dua bulan ke depan ya. Tidak hanya pada debat pertama Capres, lalu debat yang lainnya, Cawapresnya besok begitu. Saya melihatnya hingga akhir gitu, hingga ujung debat yang kelima, katakanlah 3 kali Capres dan 2 kali Cawapres, saya melihat mungkin di ujung ya, untuk meyakinkan mereka yang galau, yang tidak yakin itu hingga proses kelima, bukan hanya ditentukan pada debat Capres-Cawapres perdana atau pertama. Saya melihat masih panjang perjalanan, masih perlu diyakinkan mereka apa kira-kira yang akan diberikan kandidat Capres-Cawapres kepada katakanlah pemilih pemula, kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena 2024 ini pertaruhan Indonesia, apakah bisa tinggal landas ya untuk bisa membangun ke depan, ataukah kita setback ke belakang. Oleh karena itu instrumen debat menjadi penting untuk tadi bukan hanya sekedar meyakinkan mereka yang galau, mereka yang gamang, mereka yang katakanlah belum yakin, tetapi juga tadi harus membawa sebuah perbaikan bagi Indonesia masa depan. Karena kita bukan hanya bicara soal debat, tapi bicara Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang berkeadaban, Indonesia yang tentu bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya di dunia ini, begitu. Oke, masih ada sekitar 28,7% para pemilih yang belum menentukan pilihan versi Litbang Kompas. Masih juga banyak akan ada swing voter mungkin yang nanti akan berubah pilihan setelah menyaksikan debat. Yang jadi pertanyaan untuk ketiga para tim ses ini dan juga jubir ini, strategi apa yang kemudian akan dilakukan untuk meyakinkan mereka langsung memilih calon Anda? Saya melihat, saya berhitung ya tentang Litbang Kompas, hasil survei Litbang Kompas itu kalau di total sekitar 54% masih bisa kita ambil suara ya, yang karena ada 28% yang belum menentukan pilihan, dan bahkan dari yang sudah menentukan pilihan itu hampir separuhnya masih swing, masih bisa swing untuk ke paslon lain. Nah ini menarik, dan tapi tentu yang paling akan kita masifkan terus-menerus tentunya adalah gerakan canvassing. Saya rasa sama dengan paslon lain, yaitu door to door yang paling manjur untuk melakukan penggaitan suara, dan itu dengan menjelaskan program-program ya. Kebetulan juga kita juga harus berinovasi dengan program-program yang tentunya bukan hanya tiba saat tiba akal, tapi program-program yang betul akan kita lakukan nanti ketika kita terpilih ya. Salah satunya kalau di Ganjar Mahfud kita punya program KTP Sakti yang itu menjadi
menjadi inovasi penyatuan dari segala data masyarakat, dan itu menyatukan semua programnya Pak Jokowi yang sukses ya, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, Kartu Nelayan, itu menjadi satu masuk ke dalam hanya dalam KTP aja gitu ya. Nah ini yang akan juga kita menjadi senjata kita turun ke bawah. Dan tentunya ada senjata-senjata lain yang kita nggak bisa buka di sini ya, karena ini strategi. Nah, tetapi pada prinsipnya kami yakini bahwa dari sebagian swing voters maupun yang belum menentukan pilihan, kami menghitung sekitar 50% adalah kaum-kaum terdidik. Ya, kaum-kaum terdidik ini memang menunggu hasil-hasil debat, menunggu penampilan-penampilan dari capres maupun cawapres yang ada, ya kan, sampai di mana mereka bisa diadu gagasannya, diuji gagasannya, apakah itu sekedar menghafal, apa mereka betul-betul menjiwai, atau memang gagasan itu datang dari mereka sendiri, apakah ini gagasan dari yang dipikirkan oleh think tank tanpa mereka juga memahami, kan gitu ya. Nah, itu yang kami merasa kami punya edge atau keuntungan ya, artinya karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang betul-betul dua capres dan cawapres ini yang betul-betul memikirkan betul apa yang ada di visi misi kami. Bang Daniel, gimana dengan capres cawapres Anda? Pertama tentu terkait dengan program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran dalam hal ini kan memang ada fakta survei yang menunjukkan lebih 80% tingkat kepuasan pemerintahan Pak Jokowi. Artinya 80% voters kita itu merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Nah, terkait dengan itu tentu komitmen untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi pasti akan disampaikan. Artinya misalnya program-program seperti PKH, kemudian program-program lainnya yang itu dirasakan langsung oleh masyarakat, itu tentu akan dilanjutkan secara maksimal dan lebih baik oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian kedua, Mbak Livi, Mas Gibran misalnya yang besok akan berdebat secara teknikal punya kapasitas terkait dengan isu ekonomi, pajak, infrastruktur, karena beliau adalah kepala daerah dibandingkan dengan dua rivalnya. Nah, ini akan menjadi keunggulan yang bisa disampaikan oleh Mas Gibran, dan kita akan fokus di sini ingin memastikan bahwasannya pemilih hari ini butuh kerja-kerja praktikal, teknis, yang solutif, bukan retorika yang kosong. Nah, ini yang akan disampaikan dan akan ditampilkan tentu oleh Mas Gibran di tengah. Kan hari ini terus terang kami juga melihat ada penilaian yang underdog terhadap Mas Gibran. Nah, kondisi itu tentu akan dibuktikan pada debat pada tanggal 22 nanti, dan kami yakin tuduhan, anggapan selama ini terkait dengan kapasitas Mas Gibran itu bisa kita lihat pada tanggal 22. Baik, Mas Nazmi, bagaimana dengan capres-cawapres Amin? Ya, tadi saya buka di awal dengan menyampaikan gagasan atau program yang biasa sudah kami lakukan di berbagai provinsi. Kalau Pak Anies itu memiliki program Desak Anies, ya. Kalau Pak Muhaimin ini punya program Selepet IP, ya, sehingga memang ruang dialektika ini sudah biasa dibangun. Kami ingin berusaha menghadirkan lanskap pemikiran yang otentik, ya, berhubung ini anak muda sebagai salah satu target market yang sangat besar gitu ya. Dan saya ingin meyakini bahwa dalam proses debat ini kami sudah bukan lagi siap ya, tapi sangat siap, karena melihat dari track record atau kiprah kedua orang yang kami usung ini memang orang-orang yang sudah jelas gitu. Karena debat ini bukan soal hafalan, debat ini soal rekam jejak, sehingga saya meyakini baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin ini sanggup mengatasi segala persoalan di perdebatan gitu ya. Dan yang paling penting ya dalam proses debat ini tidak hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan. It's not only what you say, but how you say. Kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau menurut Anda, apa yang kemudian diharapkan masyarakat hadir dari para cawapres kita nanti hari Jumat? Ya tentu masyarakat ingin tahu ya, apa gagasan-gagasan terbaik ya, terkait dengan visi misi, terkait dengan program soal ekonomi gitu.
Karena kalau kita bicara anak muda gitu, pemilih pemula gitu, itu kan persoalannya ada persoalan masa depan. Masa depan mereka gitu yang katakanlah banyak yang nganggur, banyak yang tidak punya pekerjaan, itu kan harus dijawab oleh katakanlah para cawapres itu poin penting ya dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi ke depan, bahwa pengangguran adalah isu yang harus segera dituntaskan. Kita ini banyak pengangguran dari dan itu harus dijawab oleh para cawapres itu. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, saya dosen, saya agak paham sekali terkait dengan persoalan-persoalan pengangguran terdidik itu, dan itu usia-usia muda. Oleh karena itu untuk menjawab kegalauan, kerisauan tadi ya, mereka yang masih belum memilih 28,7 itu ya dijawab dengan katakanlah pertumbuhan ekonomi dan penyiapan lapangan kerja yang baik ke depan gitu. Kan begini, dalam konteks berdemokrasi, bernegara, membangun pemerintahan gitu ya, itu kan namanya perut itu kan harus utama. Kalau urusan perutnya nggak selesai, maka kita goncang. Kita demokrasi bicara pemilu, kalau perut rakyatnya lapar itu juga susah. Dan kita tahu bahwa indikator atau ukuran parameter berdemokrasi itu salah satunya adalah kesejahteraan. Salah satunya adalah masyarakat yang katakan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Nah disitulah poin titik di mana besok para cawapres ingin berdebat, ya membangun sebuah sesuatu yang solutif untuk kepentingan bangsa. Itu titik tekannya di sana. Itu titik tekannya. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih Mas Ciko sudah hadir, terima kasih juga Mas Najmi dan juga Bang Daniel sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.